Hai teman masak, aku akan share 3 resep spesial buat kamu. Resep yang pertama, aku sukanya yang agak manis-manis gurih gitu. Resep yang kedua, aku sukanya yang enak-enak. Resep yang ketiga, lebih enak lagi. Makanya tetap di sini di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Nah untuk resep kali ini adalah request dari Sabrina. Sabrina bilang, Ami tolong dong masakin ayam kalasan karena aku kangen banget sama Jogja. Harusnya liburan lebaran kali ini aku dan keluarga liburan ke Jogja. Tapi karena kondisi sekarang ya udah batal deh. Ya nggak apa-apa ya, yang penting kan biar nanti lebih sehat lagi. Tapi untuk ngobatin rasa kangen, aku akan masakin buat kamu ayam goreng kalasan. Dan aku akan kasih bonus nih buat kamu Sabrina. Aku juga akan masakin tempe bacem. Jadi yuk, request 1 dapatnya 2. Kita mulai aja, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama untuk ayam kalasan adalah ayam kampung. Pilih ayam kampungnya yang muda ya. Kemudian air kelapa nanti untuk merebus dan juga membuat ayam kita lebih gurih. Nah selanjutnya bumbu-bumbu halusnya adalah bawang merah, bawang putih, dan juga lengkos. Kemudian juga ada kunyit, jahe, kemiri, dan serai. Ayam kalasan itu rasanya gurih dan juga ada manisnya. Jadi kita pakai kecap manis dan juga gula merah. Daun salam dan daun jeruk. Aku juga ada jeruk nipis yang akan nanti aku kucuri ke ayam kampungnya. Untuk tempe bacemnya, pastinya dong namanya juga tempe bacem, ya harus ada tempe. Untuk tempe bacem ini bumbu halusnya sebetulnya mirip-mirip dengan ayam kalasan tapi tidak pakai kunyit dan asam jawa. Kita akan mendidihkan air kelapanya terlebih dahulu dan kemudian nanti akan memasukkan bumbu-bumbu halusnya. Jadi yang akan kita buat pertama adalah ayam kalasan. Sambil menunggu jangan lupa ini ayamnya tadi sudah aku marinate dengan air jeruk nipis. Ayam kampung itu rasanya memang lebih gurih dibandingkan dengan ayam negeri. Tapi banyak orang yang kurang suka karena dagingnya cenderung lebih alot dibandingkan dengan ayam buras. Dan ngomongin soal ayam kalasan, ini benar banget nih Sabrina, memang asalnya dari daerah istimewa Yogyakarta. Tapi tepatnya adalah di daerah Prambanan. Nah ceritanya tuh ibu-ibu jualan ayam dan dulu nih dibilang menunya atau bumbunya termasuk sederhana gitu. Sebelum kemudian yang lain-lain buka, ternyata Mbok ini yang menjual ayam, tahu nggak namanya siapa? Namanya adalah Mbok Bere. Jadi cikal bakal dari ayam kalasan adalah Mbok Bere di area Prambanan. Nah sekarang kita masukkan bumbu halusnya. Daun salam dan juga daun jeruk. Kita tunggu dulu sampai dengan ayam berubah warna, baru akan kita masukkan bahan-bahan lainnya, juga garam dan seasoning lainnya. Sambil menunggu ayamnya diungkap, sekarang waktunya untuk membuat tempe bacem. Sudah panas, jadi kita masukkan bumbu halus. Nah sekarang kita akan berikan garam dan air asam.
Dan langsung akan kita masukkan tempenya. Kita tutup dulu, kita tunggu sampai airnya menyusut dan hampir habis. Nah, sekarang kita akan memasukkan gula merah. Jangan sampai terlalu banyak juga, nanti yang ada ayam kita rasanya kayak kolak ya. Jadi sedikit aja, secukupnya. Kita aduk sebentar dan kemudian akan kita tutup lagi. Sekarang kita balik ke tempe bacem. Nah, tempe bacem aku sudah jadi, airnya sudah asat. Oke. Langsung aja kita matikan. Akan aku angkat. Bacem banget ya. Jadi yang namanya membacem itu sekarang udah bukan nama makanan lagi. Jadi kayak udah suatu kata kerja gitu. Membacem itu adalah memasak dengan merendam makanan dan diberikan bumbu-bumbu sampai dengan airnya habis. Terus yang bisa dibacem apa aja? Kayaknya hampir semua makanan udah bisa dibacem. Kecuali teman ya, karena kalau makan teman nggak bisa dibacem. Nah, ayam kita sudah empuk dan juga sudah matang. Jadi kita akan angkat. Mau tahu kan bagaimana aku menyajikannya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Ayam kalasan aku sudah matang, tempe bacem aku juga sudah matang. Nah Sabrina, gimana nih? Sama nggak seperti ayam kalasan yang kamu kangenin di Jogja? Ini dia nih requestnya Sabrina, ayam goreng kalasan dan spesial bonus juga buat kamu, tempe bacem. Tuh, bisa dinikmati untuk seluruh keluarga, buka puasa pastinya jadi istimewa. Kali ini adalah kesukaan banyak orang nih yang akan aku masak karena aku akan membuat cake. Waduh, enak banget nih abis buka puasa terus udah gitu makan cake. Nah, yang akan aku buat adalah red velvet cupcake. Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama adalah gula pasir dan juga mentega. Dan kemudian ada tepung terigu dan telur. Nah, ini adalah pewarna merah dan juga coklat bubuk, susu dan air jeruk nipis. Jadi sebetulnya lebih enak menggunakan buttermilk. Cuma di Indonesia susah sekali mencari buttermilk. Jadi kita akali dengan susu, kita campur dengan air jeruk nipis. Kalau cupcake kayaknya kurang perfect, kurang sempurna kalau tidak pakai cream cheese frosting. Jadi kita juga akan membuat cream cheese frostingnya. Jadi saya punya cream cheese dan juga mentega. Kalau bahan sudah lengkap sih, udah nggak ada alasan untuk menunda-nunda lagi. Jadi masak yuk! Nah, pertama-tama ini adalah kita akan mengocok gula dan juga menteganya.
kita akan mix. Nah teman masak, sambil menunggu, ini kan kita akan membuat cupcake-nya sambil kita memanaskan kukusan. Jadi begitu cupcake kita siap, langsung kita masukkan ke kukusannya. Jadi kalau kita mau memasukkan telur, kita pastikan dulu telur yang kita masukkan pertama sudah bercampur dengan mentega dan gula tadi, baru kita akan masukkan telur yang kedua. Nah sekarang kita akan campur bahan-bahan kering, yaitu tepung terigu dengan coklat bubuk, kemudian dengan baking powder dan juga baking soda. Kita aduk dan nanti kita akan ayak. Jadi nanti menghindari ada penggumpalan-penggumpalan tepung nih dalam adonan kita ya. Nah sekarang aku akan masukkan susu yang sudah kita buat menjadi buttermilk. Setelah tercampur rata, kita akan memasukkan bahan keringnya. Jadi masukinnya nggak usah semuanya, secara bertahap. Sekarang kita masukkan pewarna merahnya. Nah ini adonannya sudah, tinggal satu ingredients lagi, yaitu sedikit cuka. Nah kenapa sih kok harus dikasih cuka? Nah karena cuka ini membantu kerja baking soda, jadi supaya bisa lebih mengangkat adonannya. Nah ini. Sekarang waktunya untuk dimasukkan ke dalam cetakannya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam kukusan. Sambil menunggu cupcake kita matang, aku akan membuat frostingnya terlebih dahulu. Jadi akan aku campurkan, ini adalah cream cheese dan kemudian mentega. Kita campur ya semua ya. Aku juga akan masukkan gula halus. Cream cheese frosting kita sudah jadi tinggal kita tunggu saja sampai dengan red velvet cupcake-nya matang. Cara mengetahui apakah cupcake kita sudah matang atau belum, tinggal ditusuk pakai tusuk gigi. Nah, ini adonan cupcake kita atau cupcake kita sudah matang, berarti tinggal kita angkat aja. Tapi tidak boleh dikasih frosting dulu ya. Mau tahu nggak alasannya kenapa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini dong di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Mungkin banyak yang nanya ya, kenapa nggak bisa langsung cupcake matang di atasnya dikasih frosting? Gini loh teman masak, frosting ini kan isinya cream cheese dan juga mentega. Mentega itu akan meleleh di suhu panas, jadi ya sudah kita harus tunggu dulu sabar-sabar. Sambil menunggu boleh cek-cek sosial media, komen-komen, like-like. Sambil kalau udah dingin baru nanti kita kasih frostingnya.
Wah, hidangan favorit anak-anak dan juga keluarga. Ini dia nih, Red Velvet Cupcake ala Amazing. Nah, menu kali ini adalah di request sama Usi yang pengen banget bikin seblak spesial. Oke Usi, your request is our command. Jadi aku akan bikinin, ini adalah makanannya fusion. Kalau pangsit itu kan Chinese food, namanya adalah wonton. Akan aku kombinasikan dengan kuahnya, kuah Indonesia yaitu seblak. Jadi kita lihat sama-sama yuk, apa aja nih bahannya. Yang pertama, untuk pangsitnya, aku punya ayam yang dihaluskan, kemudian udang yang dihaluskan, akan aku campur dengan sedikit daun bawang, dan ada saus tiram dan fish sauce, atau kecap ikan, kemudian juga ada kecap asin, nanti akan aku campur juga dengan tapioka. Pastinya nanti akan dibungkus dengan kulit pangsit. Nah, untuk kuahnya, bumbu halusnya adalah ada cabai keriting dan juga cabai rawit. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga kencur. Dan 1 buah tomat. Nah, kemudian juga ini kaldu ayam. Dan untuk sayurnya adalah pak choy. Aku akan membuat pangsitnya terlebih dahulu ya. Jadi akan aku campur, ini adalah ayam yang sudah dihaluskan. Tadi sih pakainya dada ayam. Terus ini adalah udang yang juga sudah dihaluskan. Kemudian ini akan aku campur dengan saus tiram. Kemudian fish sauce. Kecap asin. Dan bawang putih bubuk, merica, aku kasih gula deh sedikit, biar ada rasa manis-manisnya. Kita aduk dulu supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita campurkan dengan tapioka. Kita campur rata. Setelah ini kita kasih daun bawang. Adonan isian pangsitnya sudah siap nih. Langsung yuk kita ambil kulit pangsitnya dan kita buat. Nah teman masak, wonton aku sudah jadi. Sekarang waktunya aku untuk membuat kuah seblaknya. Kita panasin dulu minyaknya. Kita akan menumis bumbu halus sampai dia matang dan wangi. Nah bumbu aku sudah matang, sekarang akan aku masukkan kaldunya. Jadi kaldu ini dari rebusan tulang dada. Jadi dagingnya aku buat isian wonton dan tulangnya aku buat kaldu. Nah, setelah ini langsung masukkan wontonnya karena kita perlu waktu untuk membuat ayam dan juga udang itu menjadi matang. Pasti banyak yang komplain, banyak yang nyari-nyari. Katanya seblak, mana kerupuknya, mana kerupuknya. Hey, seblak itu bukan artinya si kerupuk.
Tapi seblak itu ternyata adalah nama dari bumbu yang menggunakan kencur gitu. Jadi bukan seblak namanya kalau nggak ada kencur gitu. Jadi toppingnya, kerupuknya atau mau bakso, mau sosis, mau wonton, mau kerupuk yang digodok, mau ditambah telur, mau ditambah mie, itu adalah toppingnya. Tapi seblak itu sendiri adalah jenis bumbunya. Sekarang aku akan masukkan sawinya atau pak choy-nya. Tanda-tanda sudah mau matang adalah kalau kulit pangsit sudah mulai berwarna transparan. Sedikit lagi, baru kita masukkan daun bawang. Aku tuh sukanya kalau daun bawang itu agak banyak. Nah, sekarang wonton atau sup pangsit pedas aku sudah matang. Sekarang waktunya aku untuk menyajikan. Aku udah gak sabar banget nih. Perpaduan antara ayam dan udang menurut aku sih perfect banget ya. Pangsit atau wonton dari China, seblak dari Jawa Barat. Ketemunya di wajan Masak Enak Ramadan juga. Ini dia sup pangsit pedas ala Ami Zain, spesial requestnya Usi. Nah, untuk teman masak, terima kasih sudah menyaksikan Masak Enak Ramadan hari ini. Sekali lagi besok kita akan ketemu lagi ya. Jadi pastikan jam 1:30 kamu standby di depan TV untuk melihat aku share resep-resep masakan untuk kamu. Boleh untuk sahur, boleh untuk berbuka, boleh untuk keluarga, boleh untuk kirim-kirim juga ya. Kita ketemu lagi besok pastinya hanya di Masak Enak Ramadan. Masak yuk!